Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa nawwarana bi hidayatil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqul alam wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul insan. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ayyuhal muslimun, ayyuhal hadirun, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna 'alaina afaman yulqa fin nari khairun amman ya'ti aminan yawmal qiyamah. I'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Shadaqallahul 'azim wa balagha rasuluhul karim. Amma ba'da, Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah wa hadakum. Dalam kesempatan yang mulia ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hingga detik ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menikmati mulianya berjumatan yang insyaallah Jumat kita kali ini adalah bukan Jumat yang terakhir buat kita sekalian. Dan barangkali di antara kerabat, teman, saudara kita yang hari ini berhalangan untuk menunaikan sholat Jumat, apakah karena di dalam perjalanan atau barangkali karena sakit, yang pasti udurnya adalah udur syar'i. Kita doakan mudah-mudahan di Jumat-Jumat yang akan datang bisa menunaikan sholat Jumat bersama-sama kita, baik di tempat yang kita berada saat ini ataupun di tempat-tempat lain. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita, anak cucu kita, dan dzurriyyat kita, keturunan kita, semuanya mudah-mudahan tercatat sebagai umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selaku khatib, saya mengajak kepada hadirin sekalian, mari bersama-sama untuk senantiasa menguatkan, meningkatkan dan memperbaharui ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan ketakwaan itulah insyaallah derajat kita, kedudukan kita, posisi kita di hadapan Allah menjadi hambanya yang paling mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Barangkali kemuliaan karena dudukan kita, barangkali
kemuliaan karena jabatan kita di dunia ini tentu itu adalah penting, tetapi jauh lebih penting kalau kita senantiasa membingkai dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah derajat posisi kita di hadapan Allah ditentukan. Hadirin sidang jamaah Jumat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat yang saya baca tadi di muqaddimah, innal ladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfauna 'alaina afaman yulqa fin nari khairun amman ya'ti yaumal qiyamah ay amman ya'ti aminan yaumal qiyamah i'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Ayat ini artinya kurang lebih, sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayatku la yakhfauna alaina, mereka tidak bisa bersembunyi dari saya, dari kami, dari Allah Subhanahu wa taala. Afaman yulqa fin nari khairun, apakah mereka yang dilemparkan di api neraka khairun amman ya'ti aminan yaumal qiyamah, apakah orang yang dilemparkan di dalam api neraka itu lebih baik dari orang-orang yang datang besok di hari kiamat dengan rasa aman dan damai sentosa. I'malu ma syi'tum, maka berbuatlah sesukamu, terserah mau berbuat apa saja. Innahu bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah pasti mengetahui, sesungguhnya Allah pasti memantau, sesungguhnya Allah tidak pernah lepas pengamatannya terhadap perbuatan yulkhituna atau perbuatan mengingkari terhadap ayat-ayat Allah. Hadirin sidang jamaah Jumat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat ini mengingatkan kepada bahwa sesungguhnya kalau ada tuduhan, kalau ada pandangan yang miring terhadap Al-Quran, kalau ada anggapan di dalam Al-Quran itu ada sesuatu yang mesti dikoreksi, apakah karena sentimen pribadinya, atau ada yang beranggapan bahwa Quran itu sudah tidak kontekstual lagi, bagi Allah tidak ada masalah. Bagi Allah tidak ada satupun yang dirugikan. Bahkan Allah menantang dengan kalimat atau kata-kata di dalam ayat tadi, i'malu ma syi'tum. Sudah berbuat apa saja terserah kamu. Mau beriman, mau ingkar, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Kalau kamu berkehendak, silakan beriman pada Allah. Tapi sebaliknya, kalau kamu mau kufur terhadap ayat-ayat Allah, silakan kufur. Tidak ada yang dirugikan oleh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah Jumat yang berbahagia. Kata-kata i'malu ma syi'tum menurut beberapa ahli tafsir ini semacam bentuk kalimat perintah, tetapi sebenarnya adalah mengandung ancaman. Kalau Allah sudah mengatakan i'malu ma syi'tum, itu artinya Allah sudah tidak ada lagi, sudah tidak peduli lagi. Terserah, kamu mau masuk surga, kamu mau masuk neraka, terserah. Bahkan sudah dijelaskan di ayat sebelumnya. Apakah sama orang yang dicampakkan di dalam api neraka besok dengan orang yang datang dari kiamat dengan rasa aman, damai, sentosa? Tentu tidak sama. Dan ini di ayat ini tidak perlu dijawab oleh Allah.
Karena untuk menekankan, meyakinkan kepada kita sekalian bahwa apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, baik itu melalui tindakan maupun ucapan, semuanya punya konsekuensi, semua mempunyai akibat. Perbuatan yang baik tentu akan dibalas dengan kebaikan oleh Allah. Wa may ya'mal minas solihati wa huwa mu'minun fala yakhafu dzulman wala hadma. Barang siapa di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia dalam kata kuncinya adalah orang yang beriman, maka perbuatanmu tidak akan ada yang sia-sia. Wala yakhafu dzulman wala hadma. Tidak ada yang disia-siakan oleh Allah dan tidak ada yang didolimi dari perbuatan kebaikan kita. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, ini mengingatkan hadis yang sudah sangat populer bahwa malaikat Jibril berpesan kepada Rasulullah SAW pada 3 hal. Muhammad, sampaikan kepada umatmu, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Beritahu umatmu Muhammad, silakan hidup dengan pola, dengan model, dengan cara apa saja, terserah, bebaskan Muhammad. Kamu tidak punya kekuasaan apa-apa, kamu tidak punya kekuatan apa-apa untuk membentuk manusia untuk bisa menjadi beriman. Tidak. Wa ma 'alaika illal balagh. Kamu tugasnya hanya untuk menyampaikan Muhammad. Sampaikan saja kepada umatmu bahwa ini yang baik, ini yang tidak baik, ini yang hak, ini yang batil. Setelah itu terserah. Mereka akan menentukan pilihannya dan Allah meridhoi mana yang akan diberi hidayah dan mana yang akan tidak diberi hidayah. Terserah. Isma syi'ta. Kemudian apa konsekuensinya? Setelah kita dibebaskan, terserah hidup mau pola apa, dengan cara apa dan bagaimana, ketahuilah fa innaka mayyitun, bahwa sesungguhnya kamu hidup dengan cara, dengan model apa saja, tentu akan berakhir dengan kematian. Gak ada orang yang hidup selama-lamanya. Gak ada orang yang hidup sepanjang masa. Kemudian i'mal ma syi'ta. Yang kedua, beritahu umatmu Muhammad, bekerjalah, beramallah, berbuatlah, mau pola seperti apa, terserah, bebaskan saja. I'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih, bahwa sesungguhnya amal apapun yang kita kerjakan maka semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lepas, tidak ada yang kelewat. May ya'mal minas shalihat tadi yang sudah saya sampaikan di depan, wa huwa mu'minun fala yakhafu dzulman wala hadma. Siapa yang berbuat baik tentu akan dibalas dengan kebaikan. Siapa yang beramal tidak baik pasti akan dibalas oleh Allah dengan ketidakbaikan. Dan tidak ada yang lepas. Kemudian yang ketiga, ahbib ma syi'ta fa innaka mufarikum bih. Beritahu Muhammad umatmu, silakan mencintai apa saja. Apakah dia lebih suka jabatannya? Apakah dia lebih suka dengan harta kekayaannya? Apakah dia lebih suka dengan strata sosialnya ketimbang memegangi ayat-ayat Allah, ketimbang memegangi apa yang menjadi ketetapan-ketetapan Allah? Terserah saja, biarkan saja, tidak ada masalah. Tetapi ingatlah bahwa mereka akan mufarikum bih, sesungguhnya semuanya akan berpisah, semuanya akan tidak ada apa-apanya lagi ketika ajal sudah menjemput. Tidak ada orang di kuburan membawa saku, kain ikhram, kain kafan, semuanya dipoles, semuanya didesain tidak membawa saku, tidak didesain ada sakunya. Itu artinya apa? Semua yang dimiliki, semua yang dipunyai, semua yang dicintai
akan ditinggalkan di dunia. Demikian mudah-mudahan ada hikmahnya. Qulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita akhiri khutbah yang kedua ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apapun yang kita panjatkan, apapun yang kita minta pada Allah, mudah-mudahan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat wa ya qadiyal muhimmat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma 'allimna wa ahlana wa auladana wa dhurriyyatina bil Qur'an. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana wa dhurriyyatina min ahlil Qur'an, min ahlil khair, min ahlis sadaqah, min ahlil jannah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Aqimis shalah.